Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang apa saja 5 standar akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, dalam mengelola suatu entitas bisnis, penerapan standar akuntansi sangatlah krusial untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan pengertiannya, standar akuntansi adalah seperangkat pedoman, aturan, dan prinsip yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas. Standar akuntansi bertujuan untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan kejelasan dalam penyajian informasi keuangan sehingga dapat dipahami dan dibandingkan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Standar akuntansi memberikan kerangka kerja yang diakui secara luas untuk pengukuran, pengakuan, dan penyajian berbagai elemen dalam laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermutu tinggi guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Lalu, apa saja 5 standar akuntansi yang ada di Indonesia? Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah seperangkat norma, prinsip, dan pedoman yang mengatur cara penyusunan, pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan suatu entitas bisnis di Indonesia. Tujuan utama SAK adalah menciptakan konsistensi, transparansi, dan relevansi informasi keuangan agar pemakai laporan keuangan dapat memuat keputusan yang lebih informasional dan akurat. Yang kedua, standar akuntansi keuangan mikro atau SAKEM. Standar akuntansi keuangan mikro adalah seperangkat pedoman akuntansi yang dikembangkan khusus untuk entitas bisnis mikro di Indonesia. SAKEM bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan akuntansi yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan entitas mikro, mempertimbangkan skala, sifat, dan kompleksitas usaha mereka. Penerapan SAKEM diharapkan dapat memberikan kemudahan administratif bagi entitas mikro sekaligus memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan tetap dapat dipertanggungjawabkan dan relevan. Standar yang ketiga adalah standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik adalah seperangkat pedoman dan prinsip akuntansi yang diterapkan khusus untuk entitas bisnis yang tidak memenuhi kriteria sebagai emiten atau perusahaan terbuka. SAK-ETAP menyediakan panduan yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik entitas bisnis yang lebih kecil dan tidak memiliki kewajiban publik dalam penyampaian informasi keuangannya. Penerapan SAK-ETAP dapat membantu entitas bisnis yang lebih kecil untuk memenuhi kewajiban akuntansi mereka dengan lebih efisien dan efektif, sambil tetap memberi informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang keempat adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Standar akuntansi pemerintahan adalah seperangkat pedoman dan prinsip akuntansi yang diterapkan pada entitas sektor publik, termasuk lembaga pemerintahan di Indonesia. SAP bertujuan untuk menyediakan landasan yang konsisten dan akurat untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas pemerintahan. Penerapan SAP penting untuk mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Standar yang kelima adalah standar akuntansi lembaga keuangan atau SAL. Standar akuntansi lembaga keuangan dapat merujuk pada seperangkat pedoman atau prinsip akuntansi yang dikhususkan untuk lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga memerlukan pedoman akuntansi yang khusus dan sesuai untuk mencerminkan aspek keuangan mereka dengan benar. Lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga memerlukan pedoman akuntansi yang khusus dan sesuai untuk mencerminkan aspek keuangan mereka dengan benar. Nah, itu dia tadi 5 standar akuntansi yang ada di Indonesia. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk